Ya, kembali lagi ke praktikum pemodelan tambang minggu 9. Sekarang kita bakalan melakukan praktikum pemodelan 3 dimensi menggunakan data assay nikel. Nah, langsung aja kita buka LeapFrog-nya dan jangan lupa untuk aktifin modul Edge-nya nih. Oke, kalau udah di new project, sekarang tugas kita adalah mengimport data drill hole. Kayak biasa di drill hole data kita klik kanan lalu import drill hole, lalu kita browse, kita pilih color. Nah, ini udah langsung keisi semua, ada color, lalu survei, ada intervalnya ada 2, ada assay sama geology. Mungkin sebelumnya bertanya-tanya nih, apa sih assay itu? Jadi assay itu adalah hasil lab, isinya tuh hasil analisis lab dari data pengeboran yang udah kita lakukan. Kalau misalkan geologi itu kan lebih ke litologi, kalau assay itu kandungan dari batuannya itu ada apa aja. Terus kita langsung aja import. Nah, ini masih ada beberapa kolom yang masih not imported. Kita atur aja ini, hold type kita ubah jadi text, local grade ID text, ini juga text, lalu ini timestamp, ini juga timestamp, lalu next. AZI kita ubah jadi azimut, survey type ini text, lalu next. Terus kita ini sample ID text, sample type juga text, comment juga text, lalu ini numerik, sisanya numerik. Oke, kalau udah next, lalu ini hard numerik juga, FIB juga numerik, lalu finish. Ya, kalau prosesnya udah selesai, kita masukin data assay-nya, kita drag aja. Nah, inilah data drill hole yang kita punya. Bisa dilihat kalau data drill hole-nya ini nih nggak terpusat di satu daerah, jadi tersebar, lumayan tersebar. Nah, ada sisi yang utara sama yang sisi selatannya nih, sisi tenggara. Nah, kalau bisa dilihat, sisi tenggara ini kita punya data drill hole yang cukup rapat, cukup konsisten jaraknya, dan juga cukup banyak data drill hole yang kita peroleh di sisi tenggara dibandingkan sisi utara. Nah, oleh karena itu, supaya estimasi kita lebih yakin, kita bakalan melakukan estimasi di sisi tenggara saja, yang sisi utaranya kita nggak usah. Nah, sebelum itu kita bakalan buat filter dulu nih. Caranya di color kita klik kanan, lalu new query filter. Nah, ini kan udah ada muncul nih query, sama name-nya kita ganti dulu jadi Southeast Zone. Lalu query-nya kita ikutin kayak di modul. Nah, yang ini kita ikutin aja. Oke, kalau udah kita oke, nanti kita coba buka ini drop down-nya, udah ada Southeast Zone. Lalu langkah selanjutnya kita bakalan buat topografinya. Caranya kita di sini topografi, klik kanan,
Topografi from points, karena kita cuma punya data Color, jadi kita buat topografinya dari poin di Color, lalu kita oke aja. Terus kalau udah bikin topografi, sekarang kita ke geological model. Langsung aja buat geological model. Nah, ini ada filter data kan ya. Nah, filter datanya kita aktifin Southeast Zone. Lalu enclose object-nya kita pasin aja nih di bagian yang sisi tenggara ini aja. Oke, kalau udah ketutup semua, di dalam kotak semua, kita oke. Oke, terus selanjutnya kita bikin estimation-nya. Klik estimation, klik kanan, new domain estimation. Lalu domainnya kita pilih unknown. Terus numeric value-nya kita ganti jadi NI_PCT. Nah, kenapa NI_PCT? Karena objektif kita di praktikum ini kita mau pemodelan si nikelnya itu sendiri. Jadi kita pilih nik yang NI. Lalu query filternya kita pilih Southeast Zone. Lalu udah kita oke aja. Nah, kalau udah kita drop down ini. Lalu kita di spatial model kita klik kanan, new variogram model. Nah, ini udah muncul kan ya variogram model. Terus kita ke radial plot. Nah, ini adalah si radial plotnya dari si variogram model ya. Lalu kita atur dulu si radial divisions-nya kita ubah jadi 36 supaya lebih mendetail. Nah, udah berubah kan ya. Nah, lalu kita atur nih trennya itu kita pilih yang warnanya paling biru dan itu yang paling panjang. Nah, di sini bisa kita lihat nih, warna birunya lumayan panjang untuk tren yang ini. Jadi kita pindahin aja ini, kita geser si panahnya kira-kira ke sini. Oke, kalau udah kita sekarang atur si aksis-aksis yang ada di variogram model ini. Oh ya, mungkin sebelum situ kita view ellipsoid aja dulu. Lalu kalau udah di view ellipsoid kita ke scene view. Nah, bisa dilihat nih kalau misalkan data dari yang tadi udah kita geser si radial plotnya itu pengaruh ke ellipsoidnya. Jadi ellipsoidnya ini sendiri udah punya trennya mengikuti tren yang udah kita buat di radial plot. Kayak gitu. Terus balik lagi ke variogram model, lalu kita ke major axis. Nah, ini kita pilih seal. Oke, nah di sini kita atur nih kira-kira bentuk grafiknya itu mau kayak gimana supaya si titik-titik ini direpresentasikan sama si garis ini, si kurva ini. Nah, kita bisa ngatur dari ininya, dari nilai seal-nya, dan juga bisa dari nilai nugget. Oke, ini silahkan aja, bebas, terserah. Yang penting menurut kalian ini udah representatif dari data yang udah ada. Kalau udah di major axis, ke semi major, kalau udah ke minor juga diatur.
Oke, kalau udah, selanjutnya kita pastikan ini spherical ya type-nya. Lalu kalau udah kita save aja. Kalau udah di save, kita exit. Lalu selanjutnya kita ke estimator. Kita pakai kriging yang sekarang karena kan berdasarkan dari praktikum minggu lalu kita bisa lihat kalau misalkan kriging itu merupakan estimasi yang paling bagus di antara estimasi-estimasi yang lainnya. Jadi kita pakai kriging. Lalu ini kita oke aja. Ya, kalau udah, lalu kita langsung buat blok model, new block model. Block size-nya kita ubah jadi 331. Lalu enclose object-nya kita atur juga. Oke, kalau udah kita ke evaluations, kita masukin yang estimasi krigingnya, lalu kita oke. Oke, kalau udah selesai kita drag aja blok modelnya. Nah, kita remove dulu ini. Nah, ini kira-kira hasil estimasi yang udah dibuat. Kita bisa tampilin legendanya. Nah, ini jadi merupakan peta persentase nikelnya itu sendiri di area tersebut, di daerah yang kita modelin. Nah, kalau misalkan merah itu dia berarti persentase nikelnya 2%, yang paling tinggi nih 2%. Sedangkan yang biru itu kalau semakin biru semakin rendah 0,05. Berarti di sini kandungan nikelnya itu rendah. Nah, jadi sekian dari praktikum yang kali ini. Terima kasih.